Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Tumorang di channel ini, channel motivasi iman untuk kita semua. Hari ini saya akan berbicara mengenai kuasa dalam ucapan syukur. Kita melihat dulu dalam Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur ketika ada dalam keadaan nyaman, ketika ada dalam keadaan diberkati, ketika sukses, ketika berhasil, itu mudah. Tetapi bagaimana ketika kita dalam keadaan bergumul? Bagaimana ketika kita dalam keadaan sulit? Bagaimana ketika kita dalam keadaan susah? Ketika kita dalam keadaan sepertinya ada pergumulan, persoalan besar di hadapan kita. Cerita yang kita baca ini adalah bagian dari cerita di mana Yunus ketika dipanggil oleh Tuhan, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe, tapi ia melarikan diri ke Tarsis. Di perjalanan terjadilah badai besar, di mana kapal yang dia tumpangi untuk melarikan diri ke Tarsis itu dihantam oleh gelombang angin, sehingga semua penumpang pada waktu itu merasa takut. Mereka mencari alasan kenapa ini terjadi, sampai akhirnya mereka membuang undi. Dan ketika mereka membuang undi, maka Yunuslah yang terkena. Lalu Yunus menceritakan apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya mereka mengangkat Yunus dan membuang ke laut. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam pasal yang pertama, Tuhan memerintahkan ikan untuk menelan Yunus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan keadaan yang enak. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak nyaman, di mana Yunus harus masuk di dalam perut ikan. Dalam kondisi Yunus ada di dalam perut ikan, dalam pasal yang kedua ini kita perhatikan bagaimana Yunus bisa berdoa kepada Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yunus mengalami mujizat. Yunus mengalami pertolongan Tuhan. Yunus mengalami lepas dari pengalaman ada di perut ikan ketika dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengerti kondisi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kondisi di perut ikan inikah yang sedang kita alami?
yaitu bagaimana kita melihat yang ada hanya kegelapan, seperti tidak ada terang. Yang kita melihat hanya ada guncangan, yang kita lihat hanya ada impitan, yang kita lihat hanya ada tekanan. Kadang sepertinya hidup kita diguncang, naik turun. Ketika ikannya naik ke atas, kepala kita ke bawah gitu, kepala Yunus ke bawah. Mungkin ke dalam keadaan ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sedang merasa, aduh ini guncangan begitu berat, ini guncangan begitu menyulitkan, ini tekanan ada dari mana-mana, ini persoalan datang silih berganti. Ketika saya melangkah, di hadapan saya ada pergumulan. Ketika saya mundur, di belakang pun ada pergumulan. Di mana-mana ada pergumulan. Kita merasa hidup kita sedang ada di dalam tekanan. Kita merasa hidup kita sedang ada di dalam pergumulan. Kita merasa hidup kita sedang ada di dalam situasi yang tidak nyaman. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita, mari kita mau belajar seperti Yunus. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah persoalannya, dia berseru, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah ucapan syukur, di situ ada kuasa yang besar yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagimu. Ketika engkau tahu bersyukur kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Mari syukuri setiap peristiwa yang ada. Mari syukuri setiap persoalan yang ada. Justru saya mau katakan begini, di tengah-tengah persoalanlah engkau akan melihat Tuhan menolong dan memberkati engkau. Tanpa pergumulan kita tidak akan bisa melihat mukjizat. Tanpa pergumulan kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Hanya ketika ada di dalam pergumulan, di situ kita akan bisa melihat ada tangan Tuhan yang terulur untuk menolong saudara dan saya. Percayalah, yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tapi dia adalah Allah yang setia, Allah yang memberi jalan keluar atas setiap persoalan umatnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ucapan syukur memberikan kita spirit dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan kita. Dan di dalam ucapan syukur juga ada kuasa yang mampu membuat Allah merubah keputusannya. Perhatikan, ketika Yunus sudah di perut ikan, Tuhan bisa perintahkan ikan itu untuk memutahkan Yunus kembali. Ketika dia mengerti dan bersyukur kepada Tuhan. Mas, saya mau katakan bagi kita hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, tetaplah belajar untuk mengucap syukur. Dan saya mau katakan bagi kita juga, tetap semangat untuk hari ini, sebab Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.